mungkin ada cara saya untuk menerapkan strategi pembelajaran di dalam kelas itu kurang menarik, Pak. Seperti itu. Oh, kurang menarik. Jadi kurang fokus, akhirnya kan terjadi nilai anak itu turun juga ya Bu ya? Iya, fokus anak itu turun, Pak. Nilainya turun, oh gitu. Apakah Ibu tidak mencoba Bu untuk mencari tahu pada saat nilai murid anak turun Bu? Ya, pada saat itu kemungkinan di kelas itu saya masih mengajar banyaknya konvensional, Pak. Kurang menerapkan strategi. Karena waktu itu saya belum mengikuti pendidikan calon guru penggerak, Pak. Jadi belum tahu gimana strategi pembelajaran itu bisa diterapkan melalui diferensiasi, Pak. Diferensiasi terus seperti itu. Diferensiasi. Oh gitu. Apakah Ibu tidak mencoba mencari tahu saat nilai yang turun? Tadi kan berarti karena Ibu baru ya, boleh dikatakan karena Ibu baru dari calon guru penggerak ya Bu ya. Jadi otomatis program ataupun strateginya Ibu ya belum tahu bagaimana caranya Ibu ya. Oh gitu. Oke, pada saat itu Bu, mengapa Ibu tidak melakukan perbaikan Bu? Kalau sudah tahu anaknya. Pada saat itu ini Pak, nilai itu didapatkan setelah semester 2 berakhir itu Pak. Jadi anak itu kurang fokusnya itu di tahun ajaran yang tahun lalu itu pada akhir semester Pak. Jadi belum sempat melakukan perbaikan. Nah, dengan sebelum masa liburan kemarin kita sudah mengadakan rapat dengan komite sekolah dan kepala sekolah untuk membahas permasalahan ini Pak sebelumnya. Oke. Jadi sudah rapat baru ini ya Bu ya. Kan boleh dikatakan nilai hasil akhir ya Bu ya. Iya, benar Pak. Dikoakumulasi ya. Sudah berapa lama itu Bu untuk mengetahui bakat dan minat murid menjadi turun itu Bu? Dari semester pertama itu kita melakukan asesmen awal, terus langsung hanya beberapa anak yang mencapai perkembangannya itu berkembang sangat baik Pak. Jadi dari nilai TK dari mulai berkembang, terus sudah berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik itu rentangnya itu sangat sedikit sekali dari 100% peserta didik itu hanya 70% saja Pak. Jadi 30%-nya belum kita, ya belum terlangkur sama kita Pak. Tadi putus-putus suaranya. Oh gitu. Apakah ada tugas untuk perbaikan Bu untuk murid nilainya turun? Yang Ibu lakukan? Biasanya waktu tahun ajaran lalu itu mengadakan pengayaan Pak. Tapi sepertinya karena strategi itu belum saya ketahui cek dengan yang Pak Bobi, jadi kurang maksimal Pak. Setelah diadakan pengayaan seperti itu. Ada nggak yang Pak Bobi? Oh berarti sudah melakukan pengayaan. Tetapi untuk tahu strategi pada saat itu ya Bu ya. Strategi bagaimana untuk mengetahui ya Bu. Oh gitu. Bu, kira-kira gini Bu ya, kalau menurut Ibu karakteristik peserta didik yang nilainya turun itu bagusnya apa Bu? Yang kelihatan turunnya itu peserta didik itu ini tadi Pak kurang bergerak, jadi dia tuh kayak pasif, jadi kurang interaksi sosialnya kurang Pak. Jadi karena dia tidak dengan angka Pak, dia lebih ke kayak seperti hubungan sosial, terus seperti relasinya bagus, seperti itu Pak. Lebih ke perkembangan ininya Pak, sosialnya. Karena dengan perkembangan sosial yang bagus, otomatis perkembangan kognitifnya juga bagus Pak. Seperti itu kalau pada anak ini Pak. Kalau seandainya Ibu ini ya. Kalau seandainya kan nilai dari 10 gitu kan, nilai baiknya 10 Bu ya. Nah, kira-kira nilai harapan Ibu untuk peserta didik itu boleh dikatakan baik itu kira-kira rentannya berapa Bu? Paling yang dikatakan Ibu baik lah, kira-kira dari 10 ke bawah gitu. Ya, intervalnya itu 80 ya Pak. 80 itu berapa Bu? Sudah baik Pak. 80 Pak, 80. 80. Oh gitu. 80 udah baik ya Bu ya. Jadi gitu. Kalau ada kira-kira apa solusi Ibu untuk memperbaiki masalah ini Bu?
Bagaimana yang merekam, rekamannya belum bisa yang dilihat. telah saya lakukan sebelumnya itu Pak, sebelum libur sekolah rapat dulu tadi kan untuk merancang Pak, merancang modul aja program sekolah di mana kita setelah menerima kaldik dari Dikbud Pak. Jadi nanti kita langsung rapat dengan guru-guru yang lain untuk menyusun program dengan kita berpacu pada kaldik yang dikirim oleh Dikbud itu tadi Pak. Oh gitu. Kira-kira apa respon dari kepala sekolah dan teman-teman yang lain Bu setelah mengetahui dari program ini? Biasanya itu Pak Doni responnya sangat baik, mereka antusias dengan cara kepala sekolah memberikan wadah. Kita kan ada kombel itu Pak, kombel kebetulan kombel guru-guru PAUD di Kabupaten Kepahyang. Kebetulan sekolah saya itu sebagai ini Pak sekretariat itu sebulan sekali Pak, sebulan sekali membahas masalah-masalah yang timbul di PAUD atau TK-TK yang guru-guru hadapi seperti itu Pak. Oke gitu. Pada saat itu Bu, kira-kira ada yang Ibu butuhkan nggak masalah pada waktu apa yang Ibu butuhkan untuk meningkatkan mungkin lebih ke ini Pak, perangkat pembelajaran. Kebetulan IT di sekolah saya masih kurang Pak. Jadi laptop hanya dua, terus yang guru-guru yang lain kemampuan IT-nya masih kurang Pak. Jadi untuk itu perlu kerja keras untuk sama-sama berkolaborasi dalam menyusun modul ajar Pak. Seperti itu. Ambilnya di LMS yang kemarin sayang. Ajar gitu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan program Ibu ini Bu? Kebetulan program ini kita dapat dari Dinas Dikbud itu 2 minggu masa MPLS. Kemungkinan di minggu ketiga Pak, di minggu ketiga program ini akan saya lakukan sesuai dengan refleksinya langsung sekarang ya Bu Bulan ya, mulai sekarang nanti kita kembali menyampaikan hasil refleksi ya. Oke. Bu, kira-kira sebagai komitmen Ibu untuk dari program Ibu terapkan ini apa Bu kira-kira Bu? Untuk program komitmen Ibu. Komitmen saya yaitu dengan cara mencetak ya Pak, memprint program-program yang telah saya susun, yaitu modul ajar, yaitu KOSP, sekarang itu KOSP Pak. Dengan seperti itu mensosialisasikannya kepada rekan guru sejawat di sekolah untuk lebih memahami tindakan-tindakan terus perencanaan yang untuk kedepannya harus diajarkan. Berarti Ibu mempersiapkan awalnya yaitu perangkat dan program ajar ya Bu ya untuk kedepannya ya Bu ya. KSP ya. Oh gitu. Berarti selamat bertemu kembali nih Bu. Sepertinya kita dua minggu lagi nih. Mudah-mudahan ada perubahan yang baik ini dari yang sudah. Iya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya telah mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Iya. Kira-kira refleksi apa Ibu? Kira-kira dari hasil percakapan kita pada malam hari ini yang Ibu dapat? Refleksinya saya lebih terbuka Pak, terus lebih tergali lah motivasinya untuk mencapai tujuan dari pembicaraan kita hari ini, yaitu untuk mengatasi permasalahan saya hadapi. Seperti itu. Buat refleksinya dulu. Oh gitu. Iya Bu. Terima kasih ya Bu ya sudah bisa berkomunikasi, memberikan waktunya kita bisa bertemu pada malam hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita harapkan dari peserta didik yang kurang fokus, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dari program-program yang kita buat. Terima kasih ya Bu ya. Ya terima kasih Pak. Ya, udah Bu. Kita berjumpa lagi 2 minggu depan Ibu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pengalaman itu betul berapa jam setelahnya baru proses ya. Itu kalau baca paling enggak kasih waktu dan nanti baru bisa